Kukira harganya mahal. Ternyata Wow, murah banget. Gaspol barang. Halo semua, perkenalkan, nama saya Fahmi Marlino. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning. Kebetulan saya mengambil jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya akan menceritakan pengalaman saya melakukan kegiatan praktek dari mata kuliah kewirausahaan lanjutan, yang mana saya eh, pada mata kuliah kewirausahaan lanjutan ini saya mempraktekkan untuk berjualan, yaitu adalah gantungan kunci seperti ini. Baik, itu adalah contoh produk jualan saya, dan saya melakukan praktek ini lebih kurang 12 hari. Ya, saya melakukan praktek ini lebih kurang 12 hari. Saya menjualkan eh, gantungan kunci saya ini yang saya sebut sebagai souvenir, souvenir khas dari Pekanbaru, itu di lingkungan tempat saya bekerja dan juga di lingkungan kampus, serta saya juga membuka waktu itu untuk berjualan secara online melalui Instagram dan WhatsApp. Oke, baiklah. Di sini saya akan eh, menjelaskan kenapa saya memilih untuk eh, melakukan kegiatan praktek eh, lain daripada yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebanyakan orang itu pasti dia akan berjualan makanan atau minuman, tapi di sini saya berjualan gantungan kunci, yaitu produk yang istilahnya itu eh, sekali pakai atau sekali beli itu orang akan ingat terus. Awet lah istilahnya seperti itu gitu. Dan juga yang kedua mudah, karena jujur saya menyimbangkan waktu antara bekerja dan berkuliah. Jadi saya kalau untuk makanan, saya agak sedikit kerepotan untuk membuatnya, mulai dari membeli bahannya, mengolahnya, sampai untuk menjajakannya. Belum lagi kalau untuk praktek makanan ini saya ada resiko, saya takut tidak terjual dan nanti makanan ini akan menjadi rusak gitu. Tetapi kalau misalnya untuk gantungan kunci ini, dalam jangka waktu 10 hari saya membeli dan menyetoknya langsung, saya tinggal menjualnya saja sampai habis gitu. Jadi saya membeli sekali beli stok dan saya tinggal menjualkannya sampai habis gitu. Jadi saya berpikir itu yang mudah untuk produk yang bisa saya praktekkan, karena bagi saya, menurut saya intinya adalah bagaimana kita melakukan proses berwirausaha itu, ah, bukan produknya, tetapi bagaimana kita untuk melakukan proses berwirausaha tersebut, begitu menurut saya. Oke. Lalu yang kedua, pengalaman praktek. Pengalaman praktek yang saya temukan itu sangat, bagaimana saya bisa menyebutkannya ya, sangat berharga mungkin ya, karena saya menghadapi berbagai macam tipe pelanggan ya, mulai dari yang bisa kita berikan pemahaman secara mudah, atau ada juga customer yang atau pelanggan yang kita harus memberikan pemahaman itu secara lebih mendetail agar dia paham, karena dari situlah kita bisa melihat karakter seseorang, walaupun kebutuhannya tuh sama, tapi cara penyampaian kita kepada seseorang itu, itulah yang akan menentukan bagaimana seseorang itu, pelanggan itu akan bisa tertarik untuk membeli sesuatu yang kita jual. Di situ. Itu pengalaman yang saya dapatkan ketika saya mempraktekkan kewirausahaan ini. Oke. Kalau untuk komen dari pelanggan, saya tidak terlalu banyak menerima komen dari pelanggan, karena, mungkin salah satunya mungkin pelanggan ingin beberapa motif yang lebih baik lagi, tidak hanya khusus untuk, motif, batik Riau atau motif corak Pekanbaru seperti ini, tapi mungkin pelanggan itu dia ingin yang lebih
bervariasi lagi modelnya mungkin seperti ini. Penggambaran saya seperti itu, terhadap komen yang, masuk kepada saya. Baik. Oke, selanjutnya pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman praktik itu seperti saya sudah jelaskan sebelumnya itu adalah pengalaman saya itu saya bisa menjadi belajar bahwasanya, pelanggan itu bermacam-macam walaupun kebutuhannya itu, eee, tetap sama, satu, yaitu produk yang kita jual, tapi jikalau cara pendekatan kita, cara penjelasan kita tidak sampai kepada mereka, mereka tidak akan tertarik untuk membelinya. Jadi di situlah, saya belajar bagaimana untuk memperlakukan seorang pelanggan, gitu. Harapan saya untuk masa depan tentang wirausaha ini adalah ya, kalau bisa mindset kita untuk ke depannya generasi muda terhadap wirausaha itu harus lebih berani. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena, tolak ukur dari suatu negara itu disebut negara maju adalah jika 2,5% dari total penduduk produktif itu, adalah seorang wirausaha, gitu. Eee, Jika kurang daripada itu, eee, di luar daripada tolak ukur untuk menjadi negara maju, gitu. Jadi bagaimana kita mau bisa maju untuk menjadi negara maju, karena salah satu tolak ukur negara maju itu adalah 2,5% dari total penduduk yang produktif itu adalah seorang wirausaha. Jadi kalau kurang daripada itu, maka kita belum bisa disebut, atau belum masuk dalam tolak ukur sebagai negara maju. Jika kita ingin, eee, negara kita untuk menjadi negara maju, maka mungkin kita bisa lebih menggiatkan lagi, lebih menggaungkan lagi wirausaha, karena wirausaha itu adalah dasarnya tergantung daripada kemauan. Apapun itu bisa jadi wirausaha, yang penting ada kemauan. Intinya adalah terjadinya transaksi jual beli, dan itu adalah wirausaha. Penutup buat ringkasan singkat dari hasil praktek. Eh, Baik, penutup dari saya, ringkasan singkat dari hasil praktek adalah saya mendapatkan pengalaman yang berharga, terutama betul saya mendapatkan pengalaman bagaimana untuk mempraktikkan wirausaha itu secara langsung, karena nantinya setelah kita lulus, terutama dari fakultas eh, ekonomi dan bisnis itu dituntut untuk bisa yang pertama itu berwirausaha. Jadi dengan mata kuliah kewirausahaan lanjutan ini dan dengan praktek yang telah saya lakukan, itu memberikan pengalaman, terkhusus bagi saya pribadi, memberikan pengalaman bagi saya untuk bagaimana kita melakukan praktek di luaran. Jadi nanti setelah kita lulus, itu diharapkan poin satu itu kita sudah bisa mandiri untuk melakukan wirausaha. Terlebih daripada nanti nasib yang kita untuk bisa mungkin menjadi pegawai atau apapun itu, tapi yang jelas kita sudah diberikan modal dari kampus, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk bisa berwirausaha dengan sekreatif dan seefisien mungkin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya Fahmi Marlino dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Terima